Oke, malam ini jumpa lagi bersama kita di King Class Kingcast, podcastnya King Class. Bersama narasumber kita hari ini ada Bang Arul dan Coach Eko. Selamat datang, Coach. Selamat datang buat selamat dan Bang Arul. Mudah-mudahan podcast ini ada terus. Di podcast ini diadain buat menambah wawasan dan pengetahuan kita, terutama tentang dunia futsal yang ada di anak-anak. Tapi bola. Ya tapi melenceng-melenceng juga sih. Kadang-kadang kita bahas Piala Dunia, kadang yang lagi hits-hits saja kita bahas. Sekedar informasi, King Class ini dibentuk pada tahun 2026 awal ya oleh beberapa member-member dari sebuah klub yaitu Outman. Boleh dicek juga Outman itu apa, nanti kita breakdown. Itu inisiatif kita untuk membentuk sebuah tim pembinaan di usia dini, maka kita bentuk King Class Academy ini. Ada pula kelas-kelas yang kita ada di King Class ini, kelas toddler, grassroots, dan kelas youth untuk saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan kita mau adain buat yang usia 16. Jadi Coach Eko ini adalah salah satu pelatih di King Class Academy. Beliau lisensi AFC 2 dan sudah menggeluti dunia perpelatihan anak-anak kurang lebih berapa tahun ya Coach ya? 10 tahun kayaknya. 10 tahun. Dan Bang Arul ini adalah salah satu parent yang sangat mensupport kegiatan King Class ini, sehingga saya sebagai pendiri juga bisa berada di titik ini. Terima kasih buat Bang Arul dan Coach Eko. Ya, futsal ini sekarang lagi masa-masa lagi naik-naiknya nih. Jadi memang satu sisi itu bagus untuk anak-anak. Saya sebagai parentsnya yang suka membuat anak untuk ikut-ikut kegiatan futsal atau sepak bola. Nah, futsal ini kan kebetulan timnas kemarin lawan Iran itu berdampak sekali terhadap dunia perfutsalan Indonesia, yang mana tadinya kami sebagai parent yang kurang mengerti atau memahami tentang futsal, tapi dengan adanya timnas sekarang yang secara prestasi luar biasa, sehingga anak-anak jadi termotivasi terkait futsal. Oleh karenanya, salah satu bentuk dari niat atau keinginan anak-anak melalui kita salurkan antara hobi dan keinginan mereka untuk mengikuti futsal, karena dia mencontoh timnas kemarin melawan Iran hebat banget jadi juara, meskipun akhirnya endingnya kalah, tapi setidaknya itu berdampak sistemik terhadap motivasi anak-anak. Apalagi dengan pelatih yang sekarang, Coach Soto itu jadi idola baru bagi anak-anak sekarang pada kenal. Tentunya harapan kami sebagai parents atau yang di Akademi Futsal yang tentunya King Class ini merupakan wadah atau jembatan untuk menyalurkan kegiatan anak-anak ke sana. Harapannya ke depan adalah biar memotivasi anak untuk tumbuh kembang dan lebih lanjut, supaya tersalurkan antara hobi dan keinginan prestasi. Syukur-syukur berprestasi, atau setidak-tidaknya harapan kami sebagai orang tua membuat sebuah kegiatan anak-anak untuk hidup lebih sehat, punya tanggung jawab, disiplin saat latihan. Itu diajarkan di sebuah akademi futsal di King Class ini, salah satu contohnya, atau mohon akademi-akademi yang lain sekarang menjamur. Nah, itulah motivasi kami sebagai parents. Tentunya berharap sekali adanya akademi-akademi itu akan menjadikan sebuah bibit-bibit. Hanya saja nanti tinggal pengarahannya bagaimana tindak lanjut untuk prestasi-prestasi tersebut. Mungkin dari situ dari Coach Eko bisa menjelaskan atau ngasih gambaran kami sebagai parent
apa terkait perfutsalan ini? Ya untuk futsal mungkin dari dulu ya sebetulnya kita dari masih kecil ya mungkin bilangnya kita main bola ya kan waktu masih kecil. Tapi sebetulnya kita seringnya main bolanya sebetulnya kayak di jalanan ya kan, itu nggak mungkin 11 lawan 11 kan. Betul. Di lapangan badminton dekat rumah pasti mainnya 4 lawan 4, 5 lawan 5. Sebetulnya dari dulu kita emang udah bermain futsal sebelum futsal masuk ke Indonesia sendiri. Tapi secara nggak langsung kita udah terbentuk tuh main 5 lawan 5. Akhirnya begitu futsal masuk ke Indonesia, jadi pemain-pemain kita udah nggak kaku lagi, ibaratnya udah biasa lah dari kecil nih main. Oh ini main futsal kita dari dulu, meskipun kita bilang main bola, tapi sebetulnya kita lagi main futsal. Kayak sekarang futsal Indonesia memang ya karena tim Asia mungkin ya, kalau tim Asia kan ya postur kecil-kecil. Ya emang paling cocok sih main olahraga ruangan kecil sih. Iya lebih lebih bagus lah kalau untuk futsal. Kalau sepak bola ya maklum ya, emang agak susah kan, banyak faktor-faktor. Isinya bule semua, bule. Ya apalagi sekarang mending main futsal ya. Ya kalau main bola sekarang anak kita udah latihan, begitu mau masuk timnas yang main bule semua ya kan. Betul. Kalau futsal alhamdulillah masih lokal pride sih, masih lokal. Tapi ya sebetulnya futsal juga pengembangan dari bola juga sebetulnya. Tapi emang futsal lagi bagus aja ini. Tinggal kita sebagai yang bawah-bawahnya ini akademi bisa jaga kan nih futsal biar tetap eksis lah olahraganya, biar tetap tumbuh seperti itu. Kalau futsal itu sendiri sebenarnya pembinaannya itu cari bibit-bibitnya itu apakah susah atau memang baiknya seperti apa ya kalau pembinaan dari dini atau seperti apa? Iya kalau futsal lebih pembinaannya lebih gampang ya, terutama kalau kita berbicara Jepang pasti dari liga pelajarnya aja dulu dia. Liga pelajarnya karena setiap sekolah pasti punya tim kalau sepak bola di Jepang kan. Nah, akhirnya bola mereka juga tumbuh pesat ya kan, di dunia udah nggak usah diragukan lagi lah Jepang. Nah masalahnya di Indonesia ini sekolah-sekolah lebih punya lapangan futsal dibandingkan lapangan bola. Makanya kita kenapa bola kita nggak maju-maju ya, tiap sekolah nggak mainin ekskul bola ya kan. Beda dulu masih main, tapi sekarang lebih punya lapangan futsal banyak, tiap sekolah pasti ada lah pasti. Nah makanya lebih gampang untuk cari pemainnya karena tiap hari pasti anak-anak itu juga main di lapangan itu, main futsal, ada ekskulnya, kejuaraan antar pelajar. Jadi untuk nyari bibitnya lebih mudah di futsal dibandingkan sepak bola seperti itu. Coach, ada pertanyaan begini, kalau seandainya anak ini main futsal sama main bola, itu sebenarnya bisa diaplikasikan bersama atau memang nggak jauh-jauh ininya cara mainnya gitu, artinya apakah berpengaruh nggak main futsal terus ikut juga main bola atau sebaliknya main bola pengaruh nggak sama futsal? Sebenarnya pandangan Coach Eko itu terkait kalau seandainya ada orang tua yang mau memasukkan ya bola juga futsal juga gitu, nah itu bagusnya seperti apa? Ya kalau berbicara kenapa futsal itu diciptakan, ya pastinya awalnya dari pelatih sepak bola juga yang nyiptain olahraga futsal ini. Kenapa diciptakan? Karena biar bermain di ruang yang lebih sempit, akhirnya penuh tekanan, akhirnya pemain lebih cepat berpikir ya. Kalau kita bicara futsal sekarang nomor 1 Brazil ya kan, pemain-pemainnya juga kayak Neymar awalnya juga dari main futsal itu usia-usia 11 tahun, Ronaldinho. Jadi pemain-pemain itu lebih kreatif kalau bermain futsal, terus dia bermain sepak bola jadi lebih cepat ambil keputusannya. Jadi emang harus sih kalau sekarang pemain sepak bola sekarang udah pasti kalau usia kecil lebih baik ya, kalau lebih baik cobain futsal dulu. Nah ini diam aja nih ngantuk. Jadi dapat dikatakan dampak bermain futsal itu karena lapangannya lebih kecil sehingga menuntut secara tidak sadar dengan pola bahwa dia decisionnya itu harus cepat cepat. Dimana saat kalau dia dibawa bola dengan lapangan lebih gede, artinya dengan basically futsal kalau seandainya anak bosan dengan itu atau main bola sebenarnya sangat menunjang sekali karena
karena udah dia terbiasa passing pendek Iya, atau apa, cepat, karena pikir cepat atau apa. Kira-kira bisa begitu ya. Iya, emang kalau futsal ngebantu banget bermain sepak bola ya. Kalau futsal mungkin kita nggak bisa bengong tuh, ya kan, main futsal harus cepat berpikir kan, di sudut sempit di press lawan. Ya, kecuali main bola, Messi masih bisa jalan santai. Tapi kalau main futsal kayak Messi kita jebolan. Nih, untuk Coach Dimas nih yang juga sebagai pelatih futsal nih. Apa sih hambatan-hambatan, tadi kan sudah di opening disebutkan ada toddler ya. Iya, kelas Nah, bayi, kelas baby. Bawah 5 tahun, balita mungkin Balita, ya, ya. ada ya Ada. di kelas itu ya. Hambatan-hambatan dan kesulitan ketika melatih anak-anak yang kecil-kecil tadi, toddler itu kira-kira apa, Coach? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu apa namanya? Sebenarnya berdampak nggak sih, dan berapa lama fokus ketika anak-anak kecil itu bermain itu? Apa hanya sekedar introduction tentang futsal maupun bola, atau memang sekedar have fun, yang penting dia ada gerak motoriknya, atau seperti apa? Nah, kira-kira pandangan dari Coach Dimas sebagai pelatih toddler yang memang ini mungkin sedikit banyak sekali ya, bukan banyak ya, sedikit sekali akademi yang memang concern terhadap toddler ini, dan mungkin Coach Eko juga ada experience ke sana ya, pengalaman ke sana. Kira-kira memang bagus ya ada kelas toddler ini, atau memang toddler itu hanya sebagai introduction aja, dia kenal bola, lari-lari atau apa? Mungkin dua coach ini yang kita sebagai parent mau menanyakan, bagi teman-teman, mungkin teman-teman saya yang punya anak kecil, Ya, boleh iya. juga ada kelas toddler nih. Goalsnya kira-kira apa, harapannya seperti apa? Kita mau dengar nih. Kalau hambatan untuk toddler sih sebetulnya lebih ke diri sendiri ya, mesti lebih banyak sabar kalau ngajar toddler itu, karena ya basic mereka itu hanya betul-betul pure bermain. Kita nggak bisa penekanan anak ini harus bisa begini, anak ini harus bisa begini, nggak bisa, karena tumbuh kembang anak-anak itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang di umur segitu, salah satu anak saya udah bisa gocek-gocek, ada yang masih bisa bengong doang ngeliatin bola kiri kanan, ya itu kembali lagi ke basic, karena basic mereka ya fundamental ya itu betul yang kata Bang Arul tadi, mereka bermain dan fokus bermain, fokus belajar mereka itu hanya 40 menit, sisanya ya mereka main lagi. Makanya hambatan paling utama ya diri sendiri, sabar ya ngadepin anak-anak kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita lagi udah setting peralatan diberantakin sama mereka, ya itu kan, tapi ya namanya anak-anak ya, kita harus, dan saya selaku pelatih toddler di King Class enjoy aja menyikapi hal-hal yang kayak gitu. Justru ini tantangan buat saya, menyikapi anak-anak ini harus bisa, goalsnya bukan menjadi jago, goalsnya anak-anak ini attitude-nya menjadi bagus, mereka jadi paham main futsal itu gimana sih, walaupun mereka nggak paham banget, tapi mereka tahu, oh gawangnya ada di sebelah sana, berarti saya harus golin ke sana. Oh musuhnya yang lawannya yang ini, berarti saya temennya yang ini. Nah itu dasar-dasar yang harus mereka pelajari. Jadi ya kenapa juga banyak sekolah-sekolah futsal jarang mungkin ya buka toddler, karena pelatih-pelatih sekarang Nggak mau ribet ya. ngajarin toddler itu, karena justru hambatan ya toddler ini kita belum bisa kasih ilmu gitu loh. Kalau yang kayak 8 tahun 10 tahun udah bisa kita tanamin ilmu walaupun belum ilmu-ilmu basic. Kalau yang toddler ini kita nggak bisa, kita mau suruh, hey kalian passing ya, anda passing bola, tahu-tahu anaknya udah di luar sana main. Ya itu sih problematika, tapi itu kan dedikasi pelatih ya. Jadi apapun hambatannya kita harus enjoy dan semangat ngajar anak-anak, karena keberhasilan mereka itu kebanggaan pelatih. Itu sih. Untuk Coach Eko sebenarnya ini penting banget nggak sih toddler ini kita bikin diarahkan untuk futsal itu, dampaknya itu
kira-kira kedepannya seperti apa ya? Atau tadi kan sudah dijelaskan nama Coach Dimas itu paling nggak dia have fun, dia mengenal yang saya tadi tangkap. Oh, dia tahu minimal nih dia nggak ngegolin ke arah sana, bukan ke gawang sendiri. Karena di kita itu juga beberapa kali juga jangankan Iya. toddler di tim pro aja kadang-kadang ada istilah main gajah ngegulin gawang sendiri, itu juga pernah terjadi itu di sepak bola kita itu kan. Nah, kira-kira menurut Coach Eko itu untuk toddler ini yang penting fun, dia datang aja udah syukur, atau memang dia minimal ada sosialisasi ke temen-temennya yang lain atau berbaur. Nah, kira-kira pandangan Coach Eko seperti apa itu? Kalau toddler sih sebetulnya ya bagus ya buat anak-anak mengenalkan olahraga ya. Tapi awalnya sebetulnya muaranya pasti dari orang tua. Orang tua yang suka bola, pengen anaknya nih main bola nih. Kebetulan anak kecil seperti itu juga belum tahu dia suka bola apa enggak ya kan. Mungkin faktor orang tua nih, orang tua suka bola nih, ya udah anak gua main bola aja nih. Akhirnya dikenalin ke toddlers, anak-anak kecil itu. Tapi balik lagi sih, sebetulnya tergantung orang tuanya, ambisi atau memang ya udah sekedar olahraga aja. Karena tujuan utama toddlers mengenalin di futsal, mau di renang, bola, basket dan lain-lain, tujuannya ke olahraga, kegiatan positif, terus ngelatih motorik anak. Karena rata-rata kan sekarang anak lebih ke gadget ya, main HP di rumah, rebahan, jadi kurang motoriknya. Akhirnya pas dia usia udah gede, banyak tuh anak yang telat-telat kenal olahraga baru di usia 12 tahun, 14 tahun. Akhirnya pas dia ikut kelas olahraga apapun ya, jadi akhirnya dia kesulitan sendiri. Nah, akhirnya orang tuanya menuntut tuh ke akademinya, dia les renang, atau kok anak-anak saya nggak bisa ya Pak ini ya, karena mungkin dari orang tuanya telat mengenalkan olahraga ini. Faktornya sih itu sih. Jadi penting sekali kalau dari apa yang disampaikan Coach Eko adalah pengenalan olahraga sejak dini. Iya, sejak Ya itu yang bisa saya tangkap sebagai parents. Artinya mau olahraga apapun itu, tapi anak kalau memang sudah dikenalkan sejak dini, mau olahraga apapun itu memang bertujuan positif ya, dibanding ya sekarang kan anak-anak yang Joget-joget. prasekolah juga udah Joget-joget TikTok. main apa aja dia Main gadget gini. atau apa, minimal dia main handphone atau segala macam, main gadget segala macam ya. Artinya penting sekali mengenalkan buat anak-anak yang toddler ini untuk dilibatkan kegiatan-kegiatan positif, mau apapun jenis olahraganya itu ya. Iya, mau apapun jenis olahraganya, karena kesehatan balik lagi. Sekarang kita makanan juga dikit-dikit gula, ya kan, dikit-dikit gula. Kita aja orang tua kan kalau nggak olahraga ya kan. Makanya anak kecil dikenalin olahraga sejak ini biar menghindari itu sih. Jadi lebih anaknya punya motorik bagus, terus energinya keluar nih pada saat olahraga. Rata-rata anak-anak yang gampang emosional, terus gampang marah-marah karena kebanyakan gadget. Terus energinya nggak keluar nih di rumah, akhirnya dia gampang emosional pada saat main gadget, mungkin ya banting HP-nya apa. Nah, karena energinya sebetulnya dia nggak keluar. Coba anak kalau kita dulu masih kecil ya kan, keluar rumah pulang-pulang capek. Culture-nya beda zaman dulu sama Jadi sekarang. waktu berhentinya itu kalau saat ajan ya. Iya, kalau zaman dulu ya. kalau zaman dulu ya Jadi kan. di era-era Ininya- Coach Eko itu ya. Iya, karena anak sekarang Pas gampang aja. emosian, gampang apalagi buka HP kan sekali swipe udah ini ngeri aneh-aneh lah sekarang ya kan, nggak bisa Joget-joget, dikontrol lah. joget-joget. Tapi dengan olahraga ini dia misalnya 2 jam les basket, renang, futsal, bola, jadi dia punya kegiatan lain yang dia sukai lah. Betul, gitu. betul. Jadi mengurangi gadget itu juga sih, Bro. Tapi menarik tadi Coach Dimas tadi sudah menyinggung di U8 yang sudah mulai bisa diarahkan ya. Kira-kira U8, U10 atau ini. Nah, di usia-usia tersebut itu sebenarnya kalau secara program kepelatihan itu memang sudah dipersiapkan atau latihan-latihannya, materinya atau seperti apa? Memang nanti pemahamannya dari U8 ke U10 atau mungkin U12 atau apa. Nah, sebenarnya
ngasih paham ke usia-usia mereka itu enaknya di usia berapa itu? Menurut Coach Eko dan Coach Dimas itu. Coach Eko dulu silakan. Iya, untuk usia kalau futsal bola usia 13 tahun ya ke bawah mungkin masih fase fundamental lah. Berarti dia nyaman dulu nih dengan olahraga ini, ya kan? Ada suara motor nih bentar. Berarti dia nyaman dulu nih dengan olahraga ini. Karena kalau kata Pep Guardiola nih sempat bilang ya kalau orang main olahraga atau bola dia nggak nyaman pasti kemampuannya nggak keluar 100%. Nah banyak orang tua ini salah menilai di usia 13 tahun ke bawah dia ambisi nih mau trofi juara segala macam. Akhirnya kalau anaknya sering juara di usia 11 10 mungkin buat ya kebanggaan orang tua juga ya, apa Bisa kebutuhan update status. iya sosial media orang tua, akhirnya berdampaknya ke anak mungkin cepat star syndrome, cepat merasa puas, akhirnya wah gue udah juara mulu nih, ngapain gue latihan lagi. Nah masalahnya terjadi seperti itu. Betulnya usia 13 tahun ke bawah dia nyaman dulu aja mau olahraga ini, ibaratnya dia suka nih, akhirnya dia ngejalaninnya 100%. Nanti baru usia 16 tahun ya mungkin 14 15 dia udah mulai prestasi seperti itu, udah emang usia prestasi. Tapi orang tua kadang-kadang kebolak-balik, kira-kira anaknya udah 13 tahun ke bawah prestasi terus, pas udah usia 16 anaknya nggak usah main bola, udah jangan main bola lagi deh. Udah kerja lu. Ya dulu masih kecil disuruh nyari piala mulu ya kan. Bisa bikin jedak-jeduk soalnya. Iya, kebalik makanya. Dari Bikin jedak-jeduk. orang tua sendiri buat pemahaman orang tua aja sih. Jangan terlalu ambisi lah di usia kecil. Biar anaknya main nyaman, suka gitu. Kalau emang dia fokus ke bola atau futsal ya jangan setengah-setengah. Mau sekolahin bolanya ya tiap hari kalau bisa. Kalau mau jadi pemain. Karena fenomenanya sekarang ini kalau yang tanding akademi gitu, yang tanding orang tuanya bukan anak. Tapi lucu juga ya. Anaknya berkegiatan futsal tapi tokoh idolanya ada yang Messi, ada yang Ronaldo, Iya. apalagi sekarang Piala Dunia Piala Dunia. kayak gini kan, mereka sampai ada siu Iya. gitu kan, ada yang terpecah belah. Itu anak-anak kecil itu udah berkelompok juga itu. Iya. Kalau di musim-musim sekarang apalagi yang lagi rame Piala Piala Dunia. Lagi isu-isu karena ini. mungkin di Tadi kan futsal, futsal ya, geser dikit nih ke Piala Dunia gitu ya. Kalau futsal kayaknya Sosoknya, anak-anak kecil tuh sosoknya siapa nggak ya? tahu. Iya, Ya, anak itu. kecil rata-rata pemain futsal, apalagi pemain futsal dunia. Paling taunya Kagak sebagai- tahu, taunya iya, Messi, Janimo doang Ronaldo. paling udah. Pasti kalau pemain futsal karena nggak terlalu terkenal mungkin ya. Termasuk di Indonesia juga ya. Iya, di Indonesia juga. Semua. Pada ada yang tahu gitu. Tapi Jadi sama aja sih. Itu jadi hambatan nggak sih untuk arah ke sana gitu kan? Tapi kan kiblatnya itu ya tadi kalau masyarakat awam atau orang tua pun ya taunya bola, tapi anaknya diikutin futsal gitu. Iya, nggak ada hambatan sih, maksudnya yang dimainin juga sama. Mungkin nanti dia main futsal terus ikut SSB malah lebih bagus. Tapi kalau emang dia mau ikut futsal, yang nggak mesti kenal pemainnya sih. Yang penting kenal cara permainannya nih. Futsal mainnya begini, kontrolnya lebih begini, terus lebih cepat ambil keputusannya seperti itu. Mau dia suka Messi, Ronaldo, Neymar. Dulu Neymar juga main futsal masih kecil. Ronaldinho juga masih main futsal. di King Class juga ada Neymar ya. Asal pakai jersey Messi maupun Neymar atau Iya, nggak masalah. Ronaldo itu dia jadi bintang seperti Iya. itu yang turun ke lapangan berbeda Motivasi ya. sendiri buat anak lah ibaratnya. Iya, artinya sisi positifnya adalah melihat bintang, Iya. gitu kan. Tentunya kalau bintang itu apa namanya, positifnya mereka sampai jadi dikenal dunia itu Iya. ya karena kerja keras, Kerja keras, kegigihan, disiplin. kedisiplinan, segala macam. Jadi lagi Piala Dunia nih, seru Coach Dimas ya? Ya, seru banget. Seru banget ya? Argentina dong, Argentina. Udah fase-fase ini semifinal ya? Iya. Ya, semifinal ini menarik. 3 dari tim Eropa, 1 Amerika Latin. Woi. Nah, saya lebih condong nih satu-satunya perwakilan dari Amerika Latin yang dalam hal ini Argentina ini, semoga
bisa melibas dari perwakilan Eropa, fans Argentina bos, gitu kan. Sampai dibantuin wasit ya. Wah itu kontroversi yang diciptakan. Kontroversi. Iya itu supaya menarik, media itu kan dari sudut pandang mana rame nih lah, yang biar bisa rame. dibahas. Tapi lihat aja, kita diskusi semakin menarik bahwa Piala Dunia ini adalah pestanya seluruh rakyat, mata dunia tertuju ke sana. Tentunya kita rela bergadang untuk menyaksikan hajat 4 tahunan sekali ini. Bagi saya, fans Argentina tentunya berharap Argentina tetap bisa juara gitu. Coach. Coach Dimas gimana nih analisanya nih? Kalau masih ada Batistuta mau juara ya. Udah nggak ada Batistuta. Pablo Aimar. Aimar ya. Javier Ini Saviola kelihatan ya. orang-orang jadul ya. Pablo Aimar siapa lagi ya? Riquelme. Nah, kalau ditanya juara, pengennya yang juara Haaland lah kali ini lah. Kalau Haaland sudah udah gugur. tersingkir. tapi Haalandnya udah kalah, tapi Maroko juga pengen juara, pengen kalah Iya. juga udah. Sisanya ya Argentina. Ini pertempuran Amerika Latin sama Eropa ini artinya kiblat Sepak bola. sepak bola itu di sana. Nah. Kalau Semua. Italia ini udah kita Itali bikin pizza kayak. ya udah Bikin dia sama kopi. jadi iya dunia pizza itu dia kan. Jadi berapa tahun itu dia nggak lolos. Janganlah, jangan Argentina lah ya juara ya. Iya. Kasihan Ronaldo, udah bentar sama pulang adil ya. Kalau di Amerika emang sih sejak dulu Piala Dunia ada di Amerika, tim Eropa belum pernah juara nih. Sejarahnya ya, kalau bicara sejarah pasti tim Amerika Latin yang juara, Brazil waktu itu dan Brazil juga sempat. Tapi kalau Prancis lagi kuat nih kayak Coach Dimas ya. Betul. Prancis juga lagi oke juga nih. Penyerang-penyerangnya nih Prancis. Gila itu. Tuh kayak belut semua tuh. Dembele, Doe. Licin-licin. Iya. Tapi ada fenomena aneh. Argentina kenapa ya dia suka ini ya, suka bermain di extra time gitu, nggak membuat kayak Kesulitan pendukung lah. saya itu kayak Prancis tuh menang 2-0. Ya, santai ya lah, kan? udah pasti menang. Iya, artinya begitu peluit berakhir dia langsung bisa jadi juara, ya kan? Menang, lolos untuk berikutnya. Karena bolanya Nah, Argentina ini ini, kayaknya bolanya jadi tuh. kebiasaan itu dari mulai kenok Cape itu Verde, dia Cape Cape Verde extra time. dibikin deg-degan, dibikin ini. Kayaknya akhirnya kan kopi jadi nambah juga, gorengan jadi nambah. Yang harusnya ini bergadang Ya terus lawan berlanjut Mesir jadi itu kan kontroversi luar biasa Iya, itu. lawan Mesir itu menjadi Ah. banyak bilang Messi anak FIFA. Ya. Ya sebetulnya ya namanya main bola ya itu emang ada drama-drama, tapi Argentina ya pantas menang sih kalau lawan Mesir ya. jadi setuju nih kalau Argentina bakal jadi Prancis ya kan Masuk ceritanya final, Prancis ya. ya kan. Kalau saya pribadi netral sih, saya nggak dukung siapa-siapa tuh di 4 tim itu ya kan. Ya Argentina lawan Inggris kayaknya seru tuh karena dua tim ini sama-sama bagus lah. Prancis ya udah pas sama Spanyol nih. Ini 4 tim ini punya kans juara semua nih. Spanyol mainnya tim, Prancis lini Bintang, depannya kayak Semua copet semua kayak itu copet. ya. Kayak copet semua deh. kira-kira yang mereka di antara 4 tim besar itu ada nggak yang basicnya dari futsal itu? Kalau Wow, ada banyak yang tahu nggak? Rata-rata kalau tim Amerika Latin pasti kayak Argentina, rata-rata pasti pas kecil pasti main futsal. Karena futsal jalanan itu Iya, ya. Jadi futsal ruang balik jalanan. lagi jadi ruang sempit, jadi dia kebiasaan main seperti itu. Iya, udah pasti Jadi- kalau tim Latin. Tim Latin tuh biasanya banyak gitu ya coach? Iya, Ya. bermain futsal dari kecilnya. Karena memang udah keterbatasan kan lingkungan. Dia mau sekolah bola yang mahal nggak bisa, akhirnya main di jalanan dulu nih. Dilihat nih sama orang lewat, dia tau-taunya Ya ampun, pemandu ya. bakat. Wah, kamu kayak boleh nih, udah diajak. Memang gennya itu memang gen ini ya, pesepak bola jalanan ya, Iya, yang kalau akhirnya Amerika menuju Latin. karena
Amerika Latin. Jadi secara tidak langsung prediksi-prediksi dari pembicaraan ini kayaknya juara Amerika Latin ya. Prancis yang juara. Iya, Prancis itu bagus lah dari dunia mode aja. Ya, kan? Di Blood Fashion itu ya Prancis itu. Kalau pemain bola jangan ya dari Amerika Latin aja. Messi apa Argentina tuh kebaca permainannya harus bola harus dikasih sama Messi ya. takutnya Argentina udah kebanyakan extra time nih, kedodoran nih Iya. pas lawan Inggris nih. Itulah kejeniusan dari Scaloni di situ, coach. Artinya memang sengaja apa ya diremehkan sekali nih tim Argentina ini dia kayaknya kesulitan deh lawan tim-tim kecil. Nanti Kecil, kan ya. ketemunya tim Inggris mungkin yang paling susah adalah ketika kayak kemarin itu melawan yang ketinggalan 2-0 ke lawan apa CRD. bukan Mesir ya kan dengan sisa waktu dia 3-0 3-0 2-0. ya. di menit 79 baru ngegolin itu kan kalau nggak bermental baja bermental juara itu kan Sulit ya balik dalam gitu. sisa waktu normal yang 90 menit itu kan kurang lebih cuma 11 menit itu bisa membalikkan keadaan jadi 3-2 gitu kan. Dan itu mirip-mirip sebelum dengan pertandingan sebelumnya dengan Tanjung Verde yang Iya, tadinya udah. dia ngegolin duluan dibales jadi 1-1 kemudian jadi 2-2 akhirnya di terakhir dia itu kita berpikir apa memang Argentina sengaja bikin pertandingan ini. Seru. Kalau saya dari kacamata fans ya satu sisi khawatir satu sisi itu Seru ya. menunjukkan orkestra last minute gitu. Jadi penonton ini dibikin was-was kayak Iya. drama gitu. Iya. Drama klasikal. Ada prolognya itu sedih, terus kemudian ada tegang, kayak iya. Ya, kebanyakan Ini nonton kebanyakan yang gitu ya. Korea. Rajin, Tapi rajin. kalau kita pikir Rajin. memang seperti itu. Iya kan? Dari apa yang biasa klimaksnya, sedihnya, akhirnya happy ending. Itulah yang ada di jangan-jangan memang tim Argentina diciptakan untuk jadi orkestra sepak bola. Jadi lihat deh kalau beberapa pertandingan tim Argentina itu sold out semua, stadion penuh. Penuh. Artinya sebagai penonton pun puas melihatnya ya kan. Seru, terhibur lah. Kita aja sebagai nonton nggak cukup kita minum sedia aqua, sedia gorengan habis nggak beres-beres itu kan ya meskipun endingnya kita yakin bahwa menang tapi ini jadi PR juga kan nanti lawan tim Inggris nggak bisa begitu dengan Iya. materi pemain yang memang Liga Inggris punya tenaga kuda semua Bellingham, Harry Kane yang punya insting ketajaman mencetak gol, terus dari lini yang lain saling integrasi, koordinasinya jalan. Gitu. karena Inggris juga sering dia ketinggalan warna lawan Kongo ya Coach Dimas. Iya. Kalah 2-0 bisa comeback. Nah ini sama-sama tim bisa comeback dua-duanya nih. Masalahnya Prancis sih nih yang belum, Prancis tuh belum pernah kesulitan dia. Tapi ya ingat balik lagi final Piala Dunia 2002 ya dia bisa membalikan keadaan waktu itu hanya kalau Iya. beruntung aja. Penalti ya. ya. Penalti. Emang kalau fans Argentina out semua ya orangnya. Kalau lebih menikmati orkestranya berdramanya itu jadi tadi pagi kan seperti Lawan Swiss. dilihat lawan Swiss itu kan stadion penuh penonton itu kalau sebuah drama ya tadi yang saya bilang Beracin. ada yang menyala. puas-puasnya ada yang ininya. Tapi kalau Brazil gimana nih? Kan raja 5 Piala Dunia bisa mainnya sekarang nggak jelas nih. Karena pragmatis kalau Brazil bicara tapi Pelatihnya memang apa gimana nih? sepak bola ini Karena pelatihnya mulai bagaimana nih? pergeseran ideologinya. Nah, berat nih kita ngomongin ideologi kan. Nah, ideologi yang penting menang gitu. Kalau Argentina konsisten bos. Coach, Argentina itu membuat sepak bola itu semakin berwarna, ya kan, mengorkestra harmonisasi antar lini, dia kebobolan, bikin drama segala macam. Ya karena menariknya di bola kan itu pada drama ini, apalagi menciptakan
terbelahnya opini antara pro dan kontranya bahwa Argentina anak emas FIFA ada Panggung ini. persembahan Messi ya yang terakhir ya. Tapi terlepas itu kita harus akui memang Argentina layak sejauh ini. Iya, dari permainan Memang layak. ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Scaloni. Kesimpulan kita kesimpulan. Kaku bener. Jadi panjang nih kita kalau ngomongin Piala Dunia nggak habis-habis, bisa sampai berjam-jam karena ya itu tadi futsal sepak bola ini nggak ada habisnya kalau kita bicara. Setiap tahun itu ada aja pasti yang kita omongin. Abang Arul ini bilang Argentina bakalan jadi juara, saya sih kurang sependapat ya. Ya, Coach Eko sependapat nggak sama Abang Arul? Kalau saya Saya lebih lihatnya orkestra sih, orkestra dalam sepak bola, seni sepak bola, indahnya sepak bola. Tapi kalau dengan permainan Argentina sekarang saya sependapat sih bisa juara. Tapi Prancis juga punya kans juga dengan permainannya selevel lah. Prancis Kalau dan saya sih Argentina. jauh lebih melihat Prancis lebih visioner mainnya dan cepetin satu lari mah. Ada Mbappe dulu itu sekolah di King Class juga kali ya. Coba daftar ditolak ya. Cuman kita tolak waktu Iya, itu. karena main Piala Dunia. susahnya administrasi. Mbappe, Dembele tuh kita Masuk tolak. jadi- Soalnya bayarannya nunggak. Padahal King Class sudah murah kita bayaran Iya. ya. Padahal di King Class bayaran kita udah murah. Iya. Nah kebetulan Mbappe waktu itu pas datang dia nggak bisa bayar. Jadi ditolak ya. Jadi kita Itulah tolak. hebatnya King Class ya. Kelas dunia aja mau daftar waktu itu. Waktu itu dia belum terkenal. Karena ada anak kecil pakai Betul, pakai kaos baju Mbappe. Itu ya. Dia waktu itu mau daftar. Dembele ya kan mau daftar. Bawa lupa dia uang saku pendaftaran jadi suruh kita pulang tolak dulu gitu. ya. Ambil dulu ya 15. Nah Mbappe nggak balik lagi kebetulan Padahal dia di udah Prancis. Oke, ini hangat banget ini kalau kita ngomongin futsal. Sambil makan Bola ya, bola. Ngobrol nggak bola, ada ngobrol habisnya, makan sambil betul. makan. Ntar kita ngobrol lagi ke Kita depannya isi ya. daya aja Lebih nanti seru. besok kita pakai genset supaya dayanya. Kedepannya akan lebih banyak lagi topik-topik hangat tentang futsal, pembinaan futsal, tentang bola, sepak orang bola, tuanya juga. tentang parent. Pokoknya itu bakalan jadi Passion dan topik-topik bisnis hangat. dalam futsal, ya kan, dalam sepak bola. Jadi stay tune di King Class, podcastnya King Class, kelas King.